Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika, masih bersama Bapak. Dan sekarang kita masih membahas materi yang sama dengan materi minggu lalu, yaitu bilangan berpangkat. Ya, hanya kita akan bahas lebih detail tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Pekan lalu kita sudah bahas sifat-sifat beberapa bilangan berpangkat. Dan sekarang kita akan lanjutkan sampai selesai, ya, tentang sifat-sifatnya. Nah, apa aja sifat-sifat bilangan berpangkat? Nah, kita ingat dulu materi minggu lalu, sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Ya, yang pertama, kalau ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, ya, ingat ini ya, maka pangkatnya ditambah. Ya, jadi A pangkat M ditambah N. Kalau operasinya pembagian, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya dikurang. Jadi A pangkat M dikurangi N. Ini pasti ingat ya, gampang. Yang ketiga, A dikali B pangkat M. Basisnya 2, pangkatnya di luar 1. Pangkat bisa dimasukkan ke dalam basis masing-masing menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Ya. Atau bisa juga gini, kalau A pangkat M dikali B pangkat M, ini pangkatnya sama, boleh dikeluarin pangkatnya. Ya, jadi kebalikan. Jadi A kali B pangkat M. Boleh ya. A dibagi B pangkat M, maka hasilnya A pangkat M dibagi B pangkat M. Ya, atau sebaliknya. Nah, ini A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya dikali. Jadi A pangkat M kali N. Ya, sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif yang sudah pernah kita bahas pekan lalu. Nah, sekarang kita masuk ke sifat bilangan berpangkat, ya, bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, gimana kalau pangkatnya bilangan bulat negatif? Ya, jika ada bilangan A, yaitu bilangan real, nyata, dan A itu nggak boleh 0. Tidak sama dengan 0. Dan N merupakan bilangan bulat, maka perpangkatan bilangan bulat negatif didefinisikan sebagai berikut. Yaitu A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Bahasa gampangnya gini, kalau pangkatnya negatif, nih, negatif N, kalau mau dirubah jadi positif, pindahin ke bawah. Ya, pindah ke bawah. Atau pindah posisi lah. Yang tadi di atas, dia ke bawah. Ke bawah pindah ke atas, ya, karena ini A pangkat min N per 1, ya, cuma per 1 nggak ditulis, ya, 1 tinggal naikin ke atas nggak masalah. A pangkat min N pindahin ke bawah jadi A pangkat N. Ya, gimana contohnya nih? Nah, yang A nih, 5 pangkat negatif 2, pangkatnya negatif, biar jadi positif pindah ke bawah, 1 per 5 pangkat 2, ya, 1 per 5 pangkat 2 sama dengan 1 per 25, gitu ya, gampang. Yang B, 1 per 3 pangkat negatif 4. Wow, udah beda nih. Nggak usah pusing-pusing. Kalau pangkat negatif mau jadi positif, basisnya rubah posisi. Ya, rubah posisi, yang tadi di atas pindah ke bawah, bawah pindah ke atas. Jadi 3 per 1 pangkat positif 4. Tuh, udah jadi positif jadinya. Ya, tapi kalau belum dirubah posisi tetap negatif ya. Kalau sudah rubah jadi positif. Nah, 3 bagi 1 tetap 3. Jadi 3 pangkat 4, maka hasilnya 81. Ya. Lanjut, contoh ketiga. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat negatif 7 per 3 pangkat negatif 5. Ya, fokus ke pangkat negatifnya. Kalau ada pangkat sudah positif, nggak usah diapa-apain aja. Biarin. 3 pangkat 4 tetap 3 pangkat 4. Nah, yang kita rubah posisi, 3 pangkat negatif 7 dibagi 3 pangkat negatif 5. Ya, 3 pangkat negatif 5 pindah ke atas. Nah, tuh lihat tuh. 3 pangkat negatif 7 pindah ke bawah. Ya, jadi 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5 per 3 pangkat 7. Gitu ya, posisinya pindah. Yang 3 pangkat 4 biarin aja di situ. Nah, habis itu kita ingat sifat pangkat bilangan bulat positif. Kalau dikali pangkatnya diapain kalau basisnya sama? Ya, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5. Jadi 3 pangkat 4 tambah 5. 4 tambah 5, 9. Ya, yang bawah tetap 3 pangkat 7. Nah, setelah itu 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 7, pangkatnya dikurang. Kenapa bisa dikurang? Karena basisnya sama dan operasinya pembagian. Ya, 9 dikurangi 7, 2. Ya, maka 3 pangkat 2 hasilnya 9.
Itu ya, itu untuk bilangan berpangkat bulat negatif. Ya, kalau masih bingung diulang-ulang lagi aja videonya, di pause, di replay ya, sampai benar-benar paham. Selanjutnya, bilangan berpangkat bulat 0. Nah, ini lumayan nih. Ya, pangkatnya 0. Kalau tadi pangkatnya negatif. Pangkat bulat positif sudah. Nah, sekarang yang bilangan berpangkat bulat 0. Jika ada A anggota bilangan real, ya, bilangan nyata lagi, dan A itu tidak sama dengan 0, ya, dan N merupakan bilangan bulat, maka perpangkatan bilangan bulat oleh 0 didefinisikan sebagai berikut. Ini dia. A pangkat 0 sama dengan 1. Ya, cukup gampang ya. A pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Intinya, berapapun dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Asal A-nya nggak boleh 0. Ya, A-nya tidak sama dengan 0. Contoh, 5 pangkat 0, 1. Udah, gitu aja. 2 per 3 pangkat 0, nah pangkatnya bisa masuk ke dalam. Jadi 2 pangkat 0 per 3 pangkat 0. 2 pangkat 0, 1. 3 pangkat 0, 1. 1 bagi 1, 1. Gitu, gampang ya. Atau bisa langsung ya. 2 per 3 pangkat 0. Udah, berapapun dia pangkat 0, hasilnya 1. Gitu. Beres. Yang ketiga, X pangkat 0 ditambah Y pangkat 0. Ya, X pangkat 0. Jadi kan konsepnya berapapun dipangkatin 0, hasilnya 1. Jadi hasilnya 1. Y pangkat 0, 1. 1 tambah 1, 2. Ya, gampang. Lanjut. Nah, lanjut. Sekarang ke bilangan berpangkat pecahan. Ya, gimana cara mengerjakan soal yang pangkatnya pecahan? Nah, sekarang jika A lebih dari sama dengan 0, oh berarti A-nya boleh 0 ya. Dan M, N merupakan bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat M per N, tuh dibacanya gitu, jangan AM per N. A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Tuh, dirubah jadi akar ya. Akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, hati-hati tuh, bacanya seperti itu. Jadi A pangkat M per N, pangkatnya pecahan, ada pembilang, ada penyebut, yang atas sama yang bawah. Yang pembilang yang atas berubah jadi pangkat di dalam akar. Nah, N-nya penyebutnya menjadi akarnya, akar pangkatnya. Akar pangkat N dari A pangkat M. Gimana contohnya? Nah, nih. Ada 7 pangkat 2 per 3. Ya, 7 pangkat 2 per 3. Maka, kalau kita rubah menjadi akar pangkat 3, tuh penyebutnya jadi akar. Akar pangkat 3 dari 7 pangkat 2. Oke, 7 pangkat 2. Nah, yang bisa dikerjain ya 7 pangkat 2-nya aja nih. Berapa 7 pangkat 2? Ya, 49. Berarti akar pangkat 3 dari 49. Selesai. Ya, sampai situ juga boleh. Nah, ini irasional ya. Jadi hasilnya nggak bulat, nggak rasional. Yang B, akar pangkat 2. Nah, akar kuadrat. Ini kalau nggak ada angkanya di akarnya berarti akar kuadrat. Atau akar pangkat 2. Akar kuadrat dari 5 pangkat 3. Nah, dirubah jadi bentuk pangkat. Ya, yang tadinya bentuk akar. Maka menjadi 5 pangkat 3 per 2. Ya, jadi 5 pangkat 3 per 2. Dari mana 2? Tadi nggak ada. Nah, ini dari sini nih. Akar kuadrat itu nggak ditulis 2-nya. Tapi kalau lebih dari 2, ditulis. Ya, jadi akar kuadrat dari 5 pangkat 3, maka hasilnya 5 pangkat 3 per 2. Ya. Lanjut. 8 pangkat 2 per 3. Nah, maka kalau ada soal kayak gini, bisa juga kita sederhanakan tanpa merubah bentuk menjadi akar. Nah, gimana caranya? 8 pangkat 2 per 3. 8-nya kita rubah. 8 itu berapa pangkat berapa sih? Nah, 8 itu 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3. Di luar pangkat tetap ada 2 per 3. Ya, 2 pangkat 3 dari mana? Dari 8. Ya, 8 itu 2 pangkat 3. Nah, terus disederhanain. Kalau ada pangkat di luar pangkat. Nah, ini sifat bilangan bulat positif, bilangan berpangkat bulat positif. Pangkat di luarnya ada pangkat lagi. 2 pangkat 3, pangkat 2 per 3. Maka ini dikalikan aja. 3 kali 2. Ya.
6. Pernya masih ada. Per 3. Nah, kebetulan bisa dibagi nih ya. 6 dibagi 3, 2. Maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Gitu ya. Diulang lagi aja kalau masih bingung. Ulang lagi videonya dari contoh A, B, C, dan seterusnya sampai benar-benar paham. Ya. Nah, itu dia materinya dari bilangan berpangkat bulat positif, negatif, 0 sampai bilangan berpangkat pecahan. Nah, selanjutnya ini ada latihan 1 sampai 5 dikerjakan. Ya, pilihan ganda ya, tinggal pilih A, B, C atau D. Ini ada bilangan berpangkat pecahan. Disuruh menentukan hasilnya berapa. Ini juga sama, pangkat pecahan. Nah, ini nomor 3 pangkat pecahan. Nah, di luarnya ada pangkat lagi pakai sifat yang bilangan bulat positif itu. Nomor 4 ada pangkat negatif, ya, 2x pangkat negatif n, 8x pangkat negatif n, negatif 4, sorry. Yang atas negatif 6. Nah, ini gimana caranya? Lihat di materi sebelumnya, ya. Nah, yang terakhir 18y pangkat negatif 4 ini ya, negatif. 18y pangkat negatif 4 dikali 2y pangkat 4. Ya, hasilnya berapa? Kalau dikali, angkanya dulu dikali, terus y-nya juga dikali, pangkatnya ditambah, dapat nanti hasilnya. Oke, kerjakan pilihan gandanya 1 sampai 5. Nah, jawaban diinput di Google Classroom ya. Nanti ada link yang diberikan di sana. Oke. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.